Kemudian jumlah hadis qudsi. Hadis qudsi jumlahnya sedikit. Buku yang terkenal mengenai hal ini adalah Al-Ittihafat As-Saniyah bil Ahadis Al-Qudsiyah oleh Abdul Rauf Al-Munawi yang berisi 272 hadis. Kemudian perbandingan Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran dari Allah, baik lafaz maupun maknanya. Kemudian hadis qudsi, maknanya dari Allah, sedangkan redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis nabawi, maknanya bisa dari Allah atau melalui malaikat Jibril, bisa juga hasil penafsiran Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran, semua lafadznya atau ayat-ayatnya serta susunannya merupakan mukjizat. Hadis qudsi, lafadz-lafadznya tidak mengandung mukjizat seperti Al-Quran. Begitu juga dengan hadis nabawi. Lafadz-lafadznya tidak mengandung mukjizat seperti Al-Quran. Kemudian yang ketiga, semua ayat Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian hadis qudsi, tidak semua hadis qudsi diriwayatkan secara mutawatir. Karenanya hadis qudsi ada yang ahad atau masyhur, aziz, dan gharib. Begitu juga dengan hadis nabawi. Tidak semua hadis nabawi diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian yang keempat, semua ayat Al-Quran berkualitas sahih. Pada hadis qudsi, tidak semua hadis qudsi berkualitas sahih, maka ada hadis qudsi yang berkualitas hasan atau dhaif qudsi. Begitu juga dengan hadis nabawi. Tidak semua hadis berkualitas sahih. Kemudian yang kelima, Al-Quran merupakan bacaan yang dipilih dalam sholat, bahkan Al-Fatihah merupakan bacaan rukun dalam sholat, menurut madhab Syafi'i. Pada hadis qudsi tidak menjadi bacaan yang dipilih dalam sholat. Begitu juga dengan hadis nabawi, tidak menjadi bacaan yang dipilih dalam sholat. Kemudian, yang keenam, Al-Quran. Terdapat nama-nama tertentu dalam kumpulan kalimatnya, seperti ayat, surat, makro, dan lain sebagainya. Dalam hadis qudsi, tidak dikenal nama-nama bagi kumpulan kalimat seperti ayat, surat, makro, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hadis nabawi. Di dalamnya tidak dikenal nama-nama bagi kumpulan kalimat seperti ayat, surat, makro, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, berlaku hukum tertentu ketika berinteraksi dengannya. Misalnya, orang yang berhadas kecil tidak boleh memegang Al-Quran, menurut mazhab Syafi'i. Dalam hadis qudsi, tidak ada kewajiban suci dari hadas kecil maupun hadas besar ketika membaca atau memegang kitab yang berisi hadis qudsi. Begitu juga dengan hadis nabawi. Tidak ada kewajiban suci dari hadas kecil maupun hadas besar ketika membaca atau memegang kitab yang berisi hadis nabawi. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan, setiap huruf Al-Quran bernilai pahala bagi yang membacanya. Pada hadis qudsi, tidak ada sebuah landasan hukum atau hadis yang menyebutkan bahwa setiap huruf hadis qudsi bernilai pahala. Begitu juga dengan hadis nabawi. Tidak ada sebuah landasan hukum atau hadis yang menyebutkan bahwa setiap huruf hadis nabawi bernilai pahala. Kemudian hadis marfu. Kita akan membahas mengenai yang pertama definisi hadis marfu, kemudian macam-macam hadis marfu dan contoh hadis marfu. A. Definisi hadis marfu. Menurut bahasa, isim maf'ul dari kata rafa'a atau mengangkat dan ia sendiri berarti yang diangkat. Dinamakan demikian karena disandarkannya ia kepada yang memiliki kedudukan tinggi, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian, sedangkan hadis marfu' menurut istilah adalah ma udifa ilan Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, yaitu perkataan atau sabda atau perbuatan atau takrir, yaitu penetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang bersifat jelas ataupun secara hukum, baik yang menyandarkan itu sahabat atau bukan, baik sanadnya muttasil, yaitu bersambung, atau munqati atau terputus. B. Macam-macam hadis marfu'. Hadis marfu' dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, hadis marfu' qauli atau memuat perkataan atau sabda Nabi. Contoh redaksinya, qala Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, hadis marfu' fi'li
atau memuat perbuatan Nabi. Contoh redaksinya, fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hadis marfu' takriri atau memuat ketetapan Nabi. Contoh redaksinya, fu'ila bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, hadis marfu' washfi atau memuat sifat Nabi. Contoh redaksinya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Siti Mas'ula. Kepadanya dipersilahkan.